Selamat pagi anak Miss kelas 5B. Hari ini kita akan mulai pembelajaran ya nak. Yaitu kita sudah masuk pembelajaran 4 dengan mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama, dengan mengisi diagram berdasarkan bacaan, siswa mampu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi secara tepat dan jelas. Dengan mengamati lingkungan sekitarnya dan melengkapi tabel, siswa mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan secara tepat. Dengan membaca dan mempresentasikan isi bacaan, siswa mampu menjelaskan makna kewajiban secara percaya diri. Nah, yang pertama adalah tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, dan yang kedua yaitu tujuan pembelajaran IPS, dan terakhir tujuan pembelajaran PPKN ya nak. Nah, yang pertama mata pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, di dalam 3 kotak ini termasuk 3 paragraf ya. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Ini adalah judul besar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN ya anakku. Nah, yang pertama adalah manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya, dimulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku manusia yang suka membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan alam sekitarnya, membuang sampah di sungai dan di laut. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Demikian juga dengan bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Nah, oleh sebab itu, kegiatan manusia yang buruk seperti membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke aliran sungai, membuang sampah pada saat kita berkreasi atau berliburan kemanapun, adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam, termasuk juga penebangan pohon secara ilegal merupakan dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, pada halaman ini latihan bahasa Indonesia ya nak, sesuai dari tujuan pembelajaran yang pertama Miss tampilkan, yaitu melakukan tugas dengan diagram. Kalian tuliskan sesuai dengan apa yang Miss tampilkan di sini, yaitu sebentar ya, Miss akan berikan tanda. Nah, paling atas ada dia judul bacaan. Kalian tuliskan judul bacaan apa yang kita bahas pada tampilan sebelumnya. Setelah itu ada 3 paragraf. Kalian tuliskan kata kunci pada paragraf pertama, kemudian kalian tuliskan pada paragraf kedua, demikian juga pada paragraf ketiga.
Latihan bahasa Indonesia ini kalian kerjakan sesuai dari tampilan ini ya nak, dari tampilan pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ini adalah judulnya. Ini paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 ya anakku. Nah lanjut. Dan ini adalah latihan PPKN. Ada 1, 2, 3, dan 4. Kalian kerjakan latihan bahasa Indonesia di buku tulis bahasa Indonesia, dan latihan PPKN ditulis di buku tulis latihan di buku tulis PPKN ya nak. Nah untuk pembelajaran hari ini seperti ini penjelasan atau pembelajaran kita. Boleh kalian tuliskan poin-poinnya di dalam buku tulis kalian ya. Nah terakhir kita akan masuk ke ini, IPS, kewajiban warga negara dan siswa. Ada 4 kotak. Nah kotak pertama adalah, apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Pasti anak-anak semua tidak nyaman kan? Dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku kalian yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau harus diamalkan, sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan untuk menjamin haknya terpenuhi. Artinya, untuk mendapatkan hakmu, kamu harus melakukan kewajibanmu terlebih dahulu. Untuk pelajaran ini, baik pembelajaran IPS, sudah pernah kita tentang kewajiban warga negara dan siswa. Sudah pembelajaran IPS ini anakku, kewajiban warga negara dan siswa sudah pernah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Hanya saja kita pada tema ini untuk mengulangi pembelajaran yang sudah kita kerjakan. Nah, salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Nah, untuk anak semua, pada lingkungan sekolah, terkhususnya di ruangan kelas kita, coba kamu ingat-ingat kembali siapa yang pernah melakukan mengotori dinding sekolah, mengotori bangku ataupun mejamu masing-masing. Yang pernah kalian lakukan dan Miss larang. Jangan diulangi lagi karena dapat mengganggu kenyamanan belajar kita semua. Manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Ada hak, pasti ada kewajiban. Kalian sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kalian lakukan, selain hak yang seharusnya kalian dapat. Nah, untuk anak semua siswa yang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Nah, semua yang kalian lakukan ketika melakukannya dengan kecerobohan pasti akan mendapat hukumannya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, di sini ada latihan IPS ya nak, yaitu hakmu sebagai siswa di sekolah, tuliskan 5. Kewajibanmu sebagai siswa di sekolah, tuliskan 5. Masing-masing 5 ya. Kemudian di sini ada kelanjutannya, hakmu sebagai anak di rumah, tuliskan 5, dan kewajibanmu sebagai anak di rumah, tuliskan 5. Tuliskan di buku tulis IPS ya. Bawa ketika PTM berlangsung secara gelombangnya masing-masing.
Terima kasih anak Mi semua. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya ya nak. Tetap semangat. Jangan sampai kamu tidak melakukan kewajibanmu.